Nah itu kan akhirnya kan malah menghancurkan masa muda. Ya, masa muda. BI checking hancur, nama baik hancur, reputasi di keluarga dan di mana-mana hancur. Saya dulu aja mau jual diri tapi nggak laku-laku, ya kan? Coba kalau laku, nggak jadi pakar kartu kreditnya, jadi golo. Oke, kembali lagi ke channel Roy Sakti. Sekarang kita membahas masalah kartu kredit, tapi yang berhubungan dengan generasi MZ. Nah, Pak Roy tahu nggak Pak Roy? Generasi MZ itu Pak Roy? MZ? Iya. Sopo Muhammad Zainuddin. Di kampung saya ada 3 orang goblok. Oh, iya. Milenial Pak. Oh, milenial. Ya. Ya, milenial Z. Ya, kita ini kan zaman kolonial ya. Ya. Oke, sekarang jadi kita hari ini topiknya adalah untuk membahas kartu kredit. Kartu kredit. Kira-kira generasi Z itu bagus mana ya? Ya, pakai kartu kredit atau pay letter? Nah, tak kenalin dulu. Tak kenal maka tak sayang. Ini namanya Vian ya. Ya. Panggilannya apa, Mbak? Vian. Oh, Vian saja. Ya. Oke, silakan Vian mau tanya apa mengenai kartu kredit dengan langsung ke pakarnya saja. Ya gini Pak, kebanyakan di generasi milenial itu secara dengan semakin majunya era globalisasi kan teknologi semakin cepat dan instan. Ya. Dan kebanyakan anak muda itu milihnya cepat yang sat. Instan. Nah, istilahnya instan, Pak. Nggak mau ribet. Oke. Kalau kartu kredit kan kebayangkan ribet. Ini kemungkinan dia pinginnya yang cepat untuk kreditnya, tapi nggak perlu pakai yang pakai step-step apa gitu loh. Nah, istilahnya kita pakai yang pay letter. Itu keuntungan itu ada nggak Pak? Keuntungan pay letter sama keuntungan pay letter itu ya ada bagi orang yang nggak punya uang, itu menjadi solusi penyelamat, ya kan, pay letter. Ya. Ya, cuman kan begini, sekarang kan zamannya udah berubah ya. Generasi milenial ini kan kepingin yang cepet-cepet gitu loh kan. Nah, cepet pacaran, cepet nikah, cepet hamil, gitu. Cepet putus ya kan. Problemnya adalah memang di kartu kredit itu ada requirement. Kalau kamu apply kartu kredit itu kan requirement-nya adalah kamu harus menjadi seorang karyawan ataupun pengusaha. Betul. Nah, artinya kan harus ada syarat-syarat itu yang memang nggak bisa di skip ya, nggak bisa di skip. Nah, akhirnya kan masuklah generasi namanya pay letter. Ataupun istilahnya pinjaman online, lebih keren nih pay letter podoai lah ya. Ya. Jadi kalau bahas pinjaman online, pay letter itu sama aja. Yang lucu adalah, Pak, saya ini anti riba, Pak. Kartu kredit itu riba, Pak. Tapi pakainya pay letter. Nah, itu memang mempersingkat. Nah, cuma kan begini. Di balik kemudahan dari pay letter itu kan ada jebakan. Oh. Ada jebakan. Jebakan pay letter ataupun pinjol itu adalah apa? Satu, kalau nemu yang legal sih nggak masalah. Oh, ada yang legal ya Pak? Oh ya, kalau ketemunya yang ilegal. Ya. Nah, ilegal itu masalahnya adalah apa? Kita ini kan seperti pinjam dengan institusi yang ilegal, ya. Di mana cuma aplikasi aja. Nggak tahu kantornya di mana, nomor handphonenya berapa, ya. Kalau salah totalan bagaimana, kan nggak tahu. Betul. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Anda akan menjadi korban pemerasan dari pinjol yang ilegal. Pinjol yang ilegal. Kan banyak kejadian begitu kan? Requestnya ada kemarin ada yang pertanyaan ya, ada di TikTok itu ada. Ya. Request pinjolnya 1,6 juta, dicairkan 16 juta. Betul. Ayo. Dia itu kan pencairan 1,6 juta kan sudah dihitung loh. Ya, betul. Cicilan 6 kali, gajiku berapa? Lalu tiba-tiba cair 16 juta. Ya, akhirnya kan nyemplungnya di judi slot ya. Judi online ya. Nah, akhirnya Pak nggak bisa bayar. Ketika nggak bisa bayar, disebar datanya. Bahkan kalau yang ilegal itu malah ada yang fotomu itu diambil, diganti, disebar. Kamu pakai foto bugil juga ada. Itu hati-hati Vian, kamu Vian. Ya diganti, kemudian apa segala. Nah itu kan akhirnya kan malah menghancurkan masa muda. Ya, masa muda. BI checking hancur, nama baik hancur, reputasi di keluarga dan di mana-mana hancur. Lah, karena ketidaktahuan ya. Jadi rata-rata kalau saya berbicara Pak korban pinjol, lah kalau istilahnya kan kadang-kadang banyak orang
mendiskreditkan korban-korban dari pay later dan pinjol itu. Itu ada rewardnya enggak sih Pak kalau pay later itu? Nggak ada rewardnya. Nah, beda ya? Beda sama yang beda kartu kredit, ya kan? Kenapa? Karena kan begini, apa ya? Kita itu kan nggak pernah diajarin cara utang, loh. Betul. Nggak pernah diajarin cara utang, kemudian dijerumuskan di utang kayak begitu kan? Ya, utang dengan cepat. Bunga yang luar biasa. Ya akhirnya kan menjerat. Dan habis itu kan akhirnya kan BI checkingnya jelek. Ya. Kalau BI checkingnya jelek, resikonya adalah apa? Nggak bisa KPR. Betul. Nggak bisa beli rumah, ya kan? Akhirnya masuknya di anti riba. Ya. Karena blacklist. Nah, kemudian mau diteror, ya. Bahkan ada yang istilahnya yang sampai stres, bunuh diri dan lain-lainnya ada yang kalau yang di itu. kota kita kan gara-gara kena pinjaman seperti itu bunuh itu diri. yang kelihatannya nggak kelihatan yang jual diri. Oh, kan nggak tahu toh gara-gara pinjol jual diri. Ada. Saya dulu aja mau jual diri tapi nggak laku-laku, ya kan? Coba kalau laku nggak jadi pakar kartu kredit. Iya. Jadi dulu. Jual diri terus ya. Ada pertanyaan lagi Vian? Silakan, nggak apa-apa. Terus kira-kira gimana ya caranya agar generasi milenial itu kalau misalnya mereka memilih pay later tapi nggak pengen kayak nasibnya kayak korban-korban pinjol. Oh, nasibnya biar nggak kayak pinjol. Jadi pinjem tapi nggak kayak pinjol gitu. Jadi gini ya, nomor 1 jokakan pay later ya buat kawan-kawan. Jangan kebanyakan pay later. Kalau pay later cuma 1, carilah yang istilahnya yang institusinya jelas lah. Oh ya. Shopee Pay Later, Kredivo, dan yang ya istilahnya yang jelas ya. Kalau Pay Later sih ya Shopee Pay Later oke lah, Kredivo itu masih oke lah. Kalau kayak Easy Cash, HCI itu banyak masalah itu. Butuh dana cepat, ada keperluan mendadak, tapi bingung cari dananya di mana. Download aja Easy Cash. Walaupun sama-sama legal loh ya. Ya. Saya nggak di-endorse teman-teman ya, saya nggak di-endorse Kredivo sama Shopee, tapi ya masih lumayan lah ya. Ini juga buat teman-teman ya, kita itu nggak hidup dari YouTube, kita nggak hidup dari endorse teman-teman ya kan, kita itu nolak endorse ya kawan-kawan ya. Loh Pak, jadi bagaimana? Ya cari duitnya dari Gestun aja. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman jadi pelanggan Gestun, Info Gestun itu sebenarnya sudah support kita di sini. Nah, akhirnya apa? Ketika kita memberikan edukasi, itu sudah nggak ada teh aling-aling. Ya. Nggak ada kita mau menjerumuskan Anda hanya gara-gara ada endorsan ya. Karena kan ya, pihak sana ya. Sekarang kalau endorse ya kan barang elek, tapi kan ada duitnya kan ya kita sungkan jadi ngomong elek apa enggak. Iya. Kalau sekarang ini kan ya terserah lah, elek ya elek, bagus ya bagus gitu ya. Ya demi buat kawan-kawan yang ada di manapun Anda berada, follower-follower kita. Ya. Karena apa? Kita buat seperti ini supaya tidak menyesatkan, informasinya tidak menyesatkan. Ya. Karena kalau saya sudah terima endorse, ya kan apalagi barang yang tidak saya pakai, ya ini kan jadi bias gitu. Iya. Wah, sama kayak reviewer makanan tuh kan, sembarang ngomong enak, begitu pangan gak enak. Gitu kan? Nah, akhirnya kan nggak menjadi trusted. Betul. Nah, tapi kan kalau kemarin kita endorse Bank Sampurna, itu karena kan saya pakai. Ya, karena kita pakai. Ya, itu saya pakai dan kita nggak terima duit loh. Ya. Ya, kita nggak terima duit karena saya pakai, ini menarik, cocok nih bagi follower kita kan. Nah, akhirnya saya endorse dengan sukarela itu teman-teman. Betul. Nah, ada lagi, Vian? Mewakili isi hatimu. Isi hatimu kan generasi MZ kan banyak permasalahan tuh. Silakan. Kalau dilihat dari bunga, kira-kira lebih besar kartu kredit atau pay later? Oh iya jelas pay later ya. Oke. Jadi gini teman-teman, utang itu semakin mudah itu pasti ada konsekuensi. Ya. Yaitu bunganya akan makin mahal. Bisa ya. jadi per hari Pak ya bunganya? Bisa jadi harian, per 2 minggu, macam-macam lah ya. Nah, kalau di kartu kredit itu kan enaknya, kamu bisa ngedit sendiri lah, bisa ngatur. Iya, bisa ngatur. Kamu mau bayar full payment bisa, mau dibayar minimum payment ya bisa. Kamu mau rubah cicilan boleh. Betul. Ataupun bayar bunga aja, nanti belajar di workshop Credit Card Evolution. Itu kan nanti kalau nggak dipakai juga nggak bayar. Tapi kan kalau pay later itu kan terbatas kan harus dirubah cicilan. Betul. Ya, cicilan.
akhirnya kan nyicil terus sampai mencicil. Makanya namanya cicilan, ya kan? Nah. Oke, jadi gitu Vian. Lebih baik kita pakai kartu kredit. Dan alangkah lebih baiknya kita belajar kartu kredit ke pakarnya dengan ikut workshop kartu kredit. Nah, tapi ada saran terbaik nih buat milenial ataupun Gen Z seperti Vian. Daripada kamu pay later ataupun kartu kredit, kenapa nggak cari opsi yang berikutnya? Cari pacar kaya. Selesai, itu kan? Nggak usah mikir cicilan, nggak usah mikir angsuran, cari pacar kaya. Gimana, Vian? Mau nggak, Vian? Pacar kaya, mertua kaya, loh. Nenek kakeknya kaya, gitu Vian ya. Kira-kira mau yang mana? Yang ganteng nggak kaya atau kaya nggak ganteng? Ayo, pilih Vian. Boleh milih sih kaya ganteng. Oh, kaya ganteng. Kaya ganteng tapi sudah punya istri. Iya, Pak? Ini, Pak. Oh, ada kaya ganteng nggak punya istri, tapi sukanya laki. Oke, sekarang dari kita. Sampai ketemu lagi di channel Roy Sakti.